Bismillah, kita lanjut. Kemarin kita sudah buat karyawan yang terakhir ya. Kita bisa tambah karyawan, CRUD semua sudah jalan, lokal juga sudah bisa, bla bla bla. Sekarang kita ke proses penggajian, teman-teman. Nah, proses penggajian ini, kita bisa pilih bulannya. Ketika bulan ini sudah tergenerate, contoh nih, dia kan sudah tergenerate ya untuk bulan April ya. Untuk bulan Maret dia belum ada, bulan Maret sudah. Buat Februari belum ada nih. Misalnya bulan April dia sudah ada, seandainya di generate gitu, dia bakal gagal. Jadi ini untuk mencegah ada gaji yang gaji yang diberikan 2 kali dalam sebulan gitu ya. Kemudian dia ini sifatnya mencari semua karyawan yang sifatnya aktif. Jadi semua yang aktif dikasih duit gitu ya, teman-teman. Dan kita juga buat kalkulasi otomatis untuk apa, ya ada potongan gitu. Jadi sistem akan menghitung gaji pokok plus tunjangan kurangi potongan gitu. Misal di sini untuk contoh kita potongannya ini cuma satu, yaitu BPJS. Apalagi ya, sudah deh, sudah. Sekarang teman-teman bisa ke codingannya. Di codingannya mana? Ini ya, payroll tal kita running servernya sudah BP Artisan Serve. Portnya nanti kalau teman-teman lihat 8001 berarti itu punya kita ya. Nah, pertama kita lakukan adalah commit dulu yang sebelumnya. Kita bisa kasih nama form fit apa, membuat kompleks karyawan apa ya, kompleks karyawan gitu ya, dengan show detail aja, dan show detail karyawan. Nah, kayak gini. Terus teman-teman klik plus, changes, terus commit, terus kita sync changes. Oke. Kalau sudah, ini sudah lah ya. Teman-teman lihat di sini kita sudah punya tabel penggajian ya, teman-teman. Bla 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 juga kita sudah buat modelnya. Buat pengingat nih, siapa tahu teman-teman lupa. Kayak gini penggajiannya, kita pakai guarded. Semua selain ID bisa diisi ya, teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa bisa ke terminal, tambah terminal ya. Jalankan PHP artisan make live wire gini. Terus kita simpan dia di kita kasih nama, maksudnya kita kasih nama filenya misal penggajian indeks, tapi kita simpan dia di sebuah folder dengan nama transaksi gitu ya. Transaksi kayak gini slash penggajian indeks, terus min kelas karena kita nggak pakai full. Oke teman-teman, terus teman-teman enter. Oke, sudah ya. Sekarang teman-teman bisa pergi ke apa, logiknya dulu teman-teman. Logiknya ini teman-teman bisa lihat ke live wire ini. Ada transaksi file baru ya, penggajian indeks. Nah, di sini teman-teman. Nah, pertama kita akan tentukan dulu layout yang kita gunakan. Di sini ya, pertama kayak gini. Pagar layout, pagar kotak ya, pagar kotak layout kita impor dari livewire attribute. Alamatnya ada di components layout.app. Oke, alamatnya di situ ya. Kemudian kita kasih judul title ya,
title-nya kita import dari livewire attribute juga. Misal proses penggajian kayak gini ya teman-teman. Sudah lanjut. Terus sama seperti yang lain, kita pakai use pagination, use with pagination kayak gini, terus jangan lupa titik koma. Setelah itu kita lihat di penggajian pakai guarded gak kelihatan ya. Sekarang kita lihat ke database bulan, tahun. Oke, kita simpan variabel buat bulan sama tahunnya karena ini satu-satunya yang dapat dari ini buat menentukan tanggal prosesnya nanti. Nah, sedangkan untuk gaji pokok, tunjangan, potongan, potongan nanti kita buat statis saja. Cuman buat si ini tanggal proses kan diambil dari bulan sama tahunnya ya. Kemudian si gaji pokok nih, gaji pokok sama tunjangan itu diambil dari data yang kita buat waktu buat karyawan kemarin ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan buat variabelnya. Sorry, bukan variabel, properti ya teman-teman. Public bulan, pertama bulannya kita buat bulan, kemudian tahun. Setelah itu ntar kita lihat contohnya gimana. Dia tetap ada search teman-teman. Jadi karena dia tetap ada search, kita bisa kasih dia public search ya. Public search, sorry. Property search. Public $search kayak gini. Nah, default value-nya itu string kosong aja kayak gini, string kosong, kemudian kita kasih titik koma, oke. Kemudian kalau teman-teman lihat, ini kita ganti misal ke Februari, kita refresh, dia ke bulan ini kan. Nah, kita kita buat function ngeset defaultnya adalah bulan saat ini, maksudnya bulan dan tahun saat ini. Jadi kalau misalnya pengen lihat belakang ya harus mengubah dulu, tapi nilai defaultnya adalah bulan dan tahun saat ini ya teman-teman, gitu ya. Jadi kita bisa pergi lagi, kita buat function baru, public function, misal kita kasih nama dia month gitu, jumlah lagi nih. Jadi bulannya itu diambil dari bulan sekarang, tapi bulannya doang ya, M itu month-nya doang. Kemudian tahun sekarang, oke. Kemudian apalagi ya? Ya untuk reset page ini sama kayak yang lain. Public function creating search sama. Kita pakai reset page kayak yang sebelumnya. Ya sebelumnya kan kita pakai reset page. Kita coba cek jabatan ini updating search, reset page bawaan, updating search itu nama yang kita kasih, oke. Kemudian oh ya, kalau teman-teman lihat kalau kita ganti bulan, ini kan langsung keganti ya, nggak ada bekas-bekas atau nggak ada data dari bulan April itu kan, atau bulan-bulan yang lain, hanya bulan yang dituju. Misal bulan Maret, ya udah bulan Maret doang yang ada, nggak ada bulan yang lain. Nah, itu jadi tampilannya kita reset berdasarkan bulannya teman-teman. Kita kasih keterangan deh, reset page jika user mengganti bulan atau tahun. Filter. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat misal public function update bulan nih bisa. Karena dia pendek, teman-teman bisa ganti sebaris saja ya. List reset page, keliru. List reset page. Nah, teman-teman bisa buat sebaris kayak gini, atau teman-teman bisa buat panjang kayak gini. Sama aja sebenarnya, cuman apa deh, biar tipis. Oke, lanjut. Setelah itu kita ke render. Di render ini kita ambil datanya, kita ambil data gaji khusus. Kita ambil data gaji, ya kita ambil data gaji gitulah.
dolar misal penggajian, penggajian, penggajian kayak gini, penggajian sama dengan kita ambil dari model penggajian kayak gini. Jadi pastikan di atas ini ada keimpor si model penggajiannya teman-teman. Oke, kayak gini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, jadi setelah itu teman-teman, oh, Ctrl Z, titik dua. Jadi kan kita bakal ngambil gajinya berdasarkan yang sudah ditentukan. Kita nentukannya kan berdasarkan nih, ntar kita liatin ya. Di karyawan, tambah karyawan. Nah, kita kan nentukannya berdasarkan nih departemen, dia dari departemen mana, terus jabatannya apa gitu kan. Baru bakal muncul gaji pokoknya. Untuk tunjangannya kan kita edit sendiri ya, kita bisa tulis manual. Nah, karena kita ambil itu, jadi kita buat filternya with berdasarkan karyawan. Karyawan ini ada di departemen mana? Karyawan ada di departemen mana? Kemudian dia ada di jabatan apa? Karyawan dot jabatan, jabatan kayak gini teman-teman. Oke, sudah. Kita kan kita gajinya berdasarkan bulan nih. Ini juga mencegah double-nya ya. Where kayak gini, where bulan this bulan, kemudian tahun this tahun. Kita cari buat filternya juga. Filternya ini malas banget nulis filter nih. Itu kalau search, kalau misalnya search, oh iya benar-benar this search, benar nih this search. Woi, diem dulu. Kok merah ini? Ini lupa makanya. Oke. Nah ya. Jadi ini kayak gini query this search. Kalau misalnya di search gitu, query where karyawan function, kita cari berdasarkan NIK sama nama, bener nggak? Kalau di contohnya berdasarkan apa? Batal, terus penggajian, NIK, coba NIK karyawan apa? KR, KRY. Oh, dia nggak berdasarkan itu ya? Berdasarkan NIK. Nah, RY bener kah? RY kan? Kita copy deh. Ctrl C, Ctrl V. Nggak ada. Kita filternya berdasarkan nama, teman-teman. Kita filternya berdasarkan nama. Oke, oke, oke. Terus lanjut aja deh. Tag di sini, oke. Di sini kita kasih order by, ID desain, terus kita kasih paginate-nya 10, 15 deh, 15, oke. Return view, terus compact, ya kita kirim data apa variabel penggajiannya, compact penggajian. Oke. Sekarang kita akan buat fitur jika gaji ini sudah muncul, sudah keluar gitu ya, maka dia nggak akan bisa untuk di generate ulang, teman-teman. Jadi teman-teman bisa kasih komentar aja dulu, spasi. Fungsi untuk membuat detail penggajian. Oke, dah. Public function, misal kita kasih nama generate payroll kayak gini. Dia berdasarkan, nggak usah. Generate payroll, bener. Enter. Nah, kayak gini ya teman-teman. Pertama, kita cek apakah sudah ada penggajian untuk bulan ini. Maksudnya apakah penggajiannya sudah di-generate atau belum gitu ya. Kita kasih nama variabel misal sudah ada gitu ya. Penggajian where kayak gini.
bulan, this bulan, bertahun. Oke, benar kayak gini. Here kita cek apakah penggajian di bulan ini di tahun ini sudah ada ya. Kalau sudah ada, if sudah ada, maka munculkan error, munculkan pesan error penggajian untuk bulan dan tahun ini sudah dibuat. Atau biar kalau misalnya di sini apa sih? Ini push. Kita generate. Oke. Oh, gagal. Ini pesannya ini. Sudah pernah diproses. Ctrl C. Balik ke codingannya, kita pasti di sini teman-teman. Ctrl V. Nah, kayak gini. Sudah pernah diproses. Untuk tahunnya itu bisa diganti kayak gini. Kayak gini, oke. This bulan, this tahun sudah pernah diproses. Sip, sip, sip. Nah, sudah. Ini kalau misalnya prosesnya gagal. Kalau prosesnya berhasil ya, kalau misalnya Anda ini apa sih istilahnya? Jadi kan pertama cek bulan ini sudah ada belum. Kalau sudah, kalau misalnya sudah di-generate ya udah proses selanjutnya nggak usah lanjut gitu ya teman-teman. Jadi ini harus kasih di atas, pengecekan kayak gini harus di atas. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman nggak kasih di atas, dia bakal rugi. Dia misal seandainya dia di bawah gitu ya, seandainya pengecekan tuh di bawah, seandainya pengecekan di bawah, maka yang terjadi adalah proses-proses sebelumnya bakal dijalankan dahulu, padahal endingnya dia nggak akan berjalan, gitu ya. Jadi pengecekan itu usahakan awal. Setelah itu ambil semua karyawan aktif. Ambil semua karyawan aktif. Kenapa? Karena karyawan aktif yang akan kita gaji. Kita buat variabelnya karyawan, karyawan kayak gitu sama dengan kita ambil dari modelnya. Model karyawan titik 2 where status aktif teman-teman. Where status aktif terus kita kasih get ambil. Nah, jika nggak ada karyawan aktif maka kita kasih pesan aja if nah ini jika karyawannya itu nggak ada yang aktif, error, gagal tidak ada karyawan aktif untuk diproses. Atau untuk digaji deh, untuk digaji. Nah, kayak gini. Gagal tidak ada karyawan aktif untuk digaji. Terus kita kasih return. Ketiga nih. Ini untuk setelah kita berhasil ambil semua karyawan aktifnya, kita proses gaji untuk setiap karyawan, tapi secara massal. Looping massal. Jadi secara massal ya, nggak satu-satu. Kita buat variabel dulu count kayak gini dengan 0, nilai defaultnya 0 ya. Kemudian for each karyawan karyawan gitu ya. Kemudian kita simulasikan karena tadi ada potongan ya teman-teman. Ini benar. Cuman kita akan buat potongan dulu. Kita simulasikan potongan. Potongan sama dengan misal karyawan gaji karyawan terus dia punya gaji pokok kan, gaji underscore pokok, potongan BPJS itu berapa persen sih? Nah, kalau di sini ada ya harusnya keterangannya dia 3%, BPJS itu 3%, benar nggak? Potongan BPJS karyawan berapa persen? Oh 3%, bener. Jaminan hari tua, aduh perlu. Gak usah deh, jaminan hari tua nggak perlu. Kita cukup pakai BPJS saja. Gaji pokok ya. Kalau teman-teman pengen tambah buat jaminan hari tua ya tambahin sendiri aja. Pertama nih kita simulasikan dia gaji pokoknya kepotong. Potongannya adalah 3%. 3% berarti kan 0,03%. 0,3 gitu ya teman-teman. Ini buat potongan BPJS. Kemudian kita akan buat variabel buat ngitung total gaji. Jadi total gaji adalah gaji pokok karyawan dikurangi potongan, oke?
Enggak. Gaji pokok karyawan ditambah tunjangan. Sorry. Ini berarti tambah kurung ya. Di sini dikasih kurung ya teman-teman. Kasih kurung, dikasih tambah. Nah, tambah tunjangan, gaji pokok karyawan, tambah tunjangan, kurangi potongan. Nah, setelah itu baru kita create yang tadi. Penggajian create berdasarkan karyawan ID, bulan, di sebulan, tahun di setahun, gaji pokok, tunjangan, potongan, total gaji sip, tahun plus plus sip. Tahunnya plus plus sip. Oke. Kemudian jangan lupa kita kasih pesan flash message itu sukses berhasil. Gaji pokok periode telah diproses. Kayak gitu teman-teman. Ini apa rekomendasinya? Total karyawan yang digaji dulu nggak? Ya apa ya? Oke. Kita kita kasih aja total karyawan yang digaji ke. Kalau error ya udah kita sudahi. Maksudnya kita hilangin. Sudah, sekarang kita buat function baru buat apa lagi? Bentar. Buat hapus. Public function delete. Public function reset filter. Delete-nya berdasarkan ID ya teman-teman. Si penggajian fin or file session flash message data gaji berhasil dihapus. Nih oke ya. Atau kalau teman-teman nggak mau pakai variabel ya, nggak mau pakai variabel kayak gini, teman-teman bisa kayak gini langsung teman-teman. Ini hapus, gini hapus, sorry. Nih dari ini dihapus sampai sini ya, dihapus ya. Terus variabel penggajiannya ini dihilang. Nah, kayak gini nih bisa. Ya, sip. Sekarang kita akan pergi ke itunya, ke antar mukanya. Antar muka. Oh ya, karena ini antar mukanya kita belum copy ya, kita. Bentar. Oh ya, kita baru buat, jadi file HTML-nya dibuka. Kita cari penggajian. Nih, penggajian ya. Teman-teman scroll ke bawah sampai nemu main ya ini. Terus ada div kosong nih. Teman-teman kecil kan? Teman-teman Ctrl C aja, Ctrl C. Terus kembali ke awal, payroll tal. Kita kecilkan. Resource, views, buyer, transaksi, penggajian indeks, Ctrl A, Ctrl V. Nah, kayak gini teman-teman, jangan lupa format dokumen saya kok hilang lagi. Ini format dokumen ada deh, kelihatan. Oke, scroll ke atas. Kita akan cek apa aja yang perlu apa aja yang perlu diganti. Pertama ini judul ya, ini judul aman, berarti nggak usah. Kemudian proses penggajian secara massal. Oh ya, kita kasih pesan error kayak biasanya. Pesan error sama sukses. Kita bisa ambil dari karyawan indeks deh, sama aja. Ini info apa message? Kita pakai apa sih? Kita pakai apa? Enggak, di penggajian indeks kita pakai message teman-teman. Error sama itu, error sama enggak, berarti kita ke yang lain. Penggajian indeks yang lain harusnya ada deh, di master departemen tuh ada yang error enggak itu. Nah ini kita ambil dari sini karena sama ya, itemnya sama, penamanya sama, Ctrl C. Terus ke penggajian indeks. Nah di sini Ctrl V, enter. Nah kayak gini teman-teman. Ini untuk apa namanya, pesan errornya. Setelah itu ntar. Sudah ya. Scroll ke bawah. Teman-teman lihat bulan nih. Lihat bulan. Nah, ini kita kasih wire model, teman-teman. Di bagian select-nya ya, Wire model. Wire titik 2 model bulan. Wire model bulan. Oh ya, kita tambahin left.
biar kita nggak perlu tambahin tombol live kayak gini teman, live jadi langsung kekirim. Setelah itu nih bagian sini option ya, bagian option nih, jadi kita buat dari Januari sampai Agustus, jadi value-nya enggak, ini hapus dulu. Ini value apanya, optionnya, sorry, value-nya itu nanti 01, 02 berdasarkan nama bulan gitu ya teman-teman. Oke, kita akan copy dia 5 kali lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pertama kita dari 1 Januari. Oke, Januari, Maret, April, Mei, Juni, dah. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dah, benar. Value-nya sudah benar. Setelah itu kita ke tahun ini. Kita kasih wire model ini, wire model left tahun. Kemudian kita ada 3 tahun. Tahun 2022, 23, 24, 25, 26, 27. 23 nggak usah deh, 23 nggak usah. Kelamaan deh ya. 25, 26, 27 dah. 25, 26, 27 aja. 24-nya nggak usah. 24-nya nggak usah. Jadi ini kita bisa ganti jadi 25, 26, 27. Kayak gini. Nggak usah banyak-banyak. Di sini berapa sih kalau di contohnya? 25, 26, 27 sih. Ini untuk select-nya. Scroll lagi. Kemudian kita ada tombol. Nih ya. Mana tadi? Kok hilang? Nah ini. Tombol. Button. Ini tombol yang ini harusnya. Tombol proses kecil massal. SVG-nya itu yang petir. Gambar SVG itu yang petir. Oke, dah. Nah, apa? Di bagian button ini, di bagian tombol ini, kita kasih kayak konfirmasi gitu. Bukan konfirmasi setelahnya. Kalau kita klik, dia akan generate payroll. Kemudian kita kasih warning atau apa ya, confirm, wire titik confirm kayak gini. Proses pengajian untuk periode bla bla bla, dipastikan semua data benar. Oke, pastikan semua data benar. Gak usah deh, pastikan semua data benar. Pastikan semua data benar. Enggak. Mending lanjutkan. Kenapa? Apa deh, kayak gitu aja deh. Pastikan semua data benar. Oke, dah, benar. Setelah itu teman-teman cari lagi. Confirm, clear. Confirm. Oke, dah. Gaji masa langsung jalan ya. Setelah itu ya ini gaji periodenya ini kita ganti ke berdasarkan bulan sama tahunnya. Gaji periode. Oke, masuk ya, masuk. Input. Nah, sekarang ke itunya teman-teman. Ke inputnya ini seperti biasa teman-teman cukup kasih input ini. Nah, ini teman-teman kasih wire model live search. Terus biar apa? Biar lebih optimal gitu ya. Kita kasih di bounce kayak yang kemarin. Di bounce 300 milisecond. Tipenya teks ya, tipenya teks, benar. Plus order, cari nama karyawan. Oke, sip. Lanjut, apa lagi? Ini tabelnya. Nah, sekarang ke itunya teman-teman. Tabelnya kan ini ya. Sekarang apa kok tabelnya? Malahnya, tabel headnya kan yang ini. Di atas ini. Nah, ini T-body ini. Teman-teman kecilkan. Enggak, bukan T-body-nya, TR-nya. TR-nya kecilkan, yang di bawah teman-teman bisa delete. Yang di atas yang akan kita pakai, teman-teman. Di sini kita pakai for else. Ini for else buat loopingnya. Ini dari variabel penggajian yang kita kirim di
penggajiannya kita kirim lewat compact gitu loh. Aduh. Bentar. Benar gak ini, saya koreksi dulu ya. Nama karyawan, jabatan, oke, tunjangan itu bla bla bla. Ya, bentar kita cek. Bener. Oh, di sini kan kayak gitu kan? Ya, benar. Oke, kita TR bawahnya ini kita hapus. Terus di empty-nya ini teman-teman bisa isi kayak tidak ada gaji. Nah, cost-nya 5. Kenapa 5? Karena di sini ada berapa item? 5 item harusnya. Satu, ini loh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas ya. Sudah selesai itu dengan apa? Untuk tampilannya, untuk si tampilannya teman-teman. Sekarang kita akan ke routingnya. Oke. Jadi dari view kita ke routing. Ya bebas ya teman-teman. Dari indeks penggajian indeks logiknya itu langsung ke view tuh bisa, atau ke apa? Ke root dulu juga bisa. Name penggajian indeks. Oke, setelah itu kita ke add, bukan add mana? Komponen .back, cari proses penggajian nih, rootnya diganti ya. Rootnya kita ganti ke root penggajian indeks, oke? Nah, sekarang kita akan coba. Ingat ya, teman-teman perhatikan. Di sini saya jalankan BPR serve-nya di port 8001. Kalau kita cek di sini ini kan 8000, berarti ini contoh ya. Kalau 8001 nih proses penggajian. Nah, dia entar. Oh, ini 8000, keliru. URL-nya kita ganti, teman. Kita code dulu. URL-nya kita ganti ke 8001. Masuk kok sama gitu. Nah, nih 8001 ya punya kita ya. Kita login dulu. admin@sekolah.com. Terus passwordnya adalah password kayak gini. Terus kita login. Oke, berhasil. Apa ini? Ini pop up. Ini apa? Itu loh. Ini sebenarnya nggak apa-apa. Kumat penyakit ini. Saya matikan komputernya dulu. Terus saya restart komputer saya lagi. Terus payroll tile-nya. Sekarang portnya 8000 teman-teman. Kelihatan ya? Kita bisa pergi ke dashboard. Ini sudah kita logout deh. Kita logout. Ini portnya 8000. Kita coba login lagi ya. admin@sekolah.com. Passwordnya adalah password kayak gini. Terus login. Memproses. Tunggu. Oke, masuk. Sekarang kita ini tadi itu sebenarnya gelap gara-gara ini ada pop up ini kan harusnya kan. Nah, cuman ininya nggak muncul, jadi kita nggak bisa close. Itu di Chrome saya aja harusnya. Nah, jadi kalau kita tutup ini kan jadi terang lagi. Itu sebenarnya tadi masalah gelap, bukan di kode kita, teman-teman. Sekarang kita ke proses penggajian, sudah bisa dibuka ya. Kalau kita klik gaji massal, coba gimana? Oke, ada proses berjalan, nggak ada teman-teman. Kita cek, bentar. Kita cek buttonnya apakah ada yang salah? Bentar, ada pesan error nih, penting. Not insert SQLite violation, constraint violation. Harusnya ini berkaitan dengan bentar ya. Kayaknya gara-gara ini deh. Kita longgarin di bagian modelnya, di bagian penggajian. ID-nya ini kita nggak apa-apain, kuadratnya kosong aja. Kayak gini. Harusnya dia bisa. Kita proses penggajian. Oke. Pesan errornya apa lagi sekarang? Loh, sama masian ya. Coba kita cek. Ini kan ada berapa item sih? Kayak gini. Terus kita cek ke
kode kita di bagian ini pengajiannya kosong ya, constraint-nya. Coba kita ke Bootstrap, bukan ke database-nya, migration-nya. Database, migration, penggajian, ada nggak? Oh, ini kita belum kasih tanggal proses kayaknya. Coba kita kasih tanggal proses ya. Di bagian penggajian logiknya di mana sih? Penggajian indeks transaksi, penggajian indeks. Ini kita kasih si gaji pokok, tunjangan, tanggal proses di atasnya aja. Nah, gini. Tanggal prosesnya itu date, year, year, month, daily, terus di bagian penggajian indeksnya ada nggak gaji karyawan? Coba deh kita cek dulu. Proses gaji massal, errornya apa? Penggajian cetak not defined, penggajian cetak not defined. Nah, kita buat penggajian kontrak ya. Oh, oke. Ini nggak ada teman-teman penggajian kontrak. Oh, bentar. Di bagian atas, dia di bagian atas. Apa tadi? Errornya apa? Penggajian penggajian cetak. Nah, ini sementara kita hilangi dulu. Jadi teman-teman bisa ke ini, terus kita cari penggajian cetak. Nah, di bagian sini teman-teman hilangi aja. Ini tadi kita ikut copilot ya. Nah, kita hilangi dulu. Nah, ke print. Sudah ya, jelas ya. Kita coba ke Maret, proses gaji. Oke, berhasil nih. Kecetak semua gajinya. Cuman dia masih kayak gini, teman-teman. Formatnya kayak gitu. Jadi kita harus perbagus formatnya. Dia di bawah nama ya. Nama karyawan ya, di bawah nama. Ini gaji karyawan jabatan. Langsung aja deh. Gaji karyawan tapi nggak usah jabatan. Kayak gini, ntar deh. Ini gimana? Nah, kayak gini nih. Bener. Ini buat kayak gini. Nama, karyawan, jabatan, nama. Kalau nggak ada, ya nggak ada jabatan. Kayak gitu teman-teman. Setelah selanjutnya kita ada di ini. Di gaji pokok. 0, masih 0. Jadi harusnya kita salah. Mungkin salah nama variabelnya ya. Karena kan kita tadi pakai copilot. Emang saya nggak suka copilot. Ini gapok. Kita nggak punya gapok. Punya gaji pokok. Bener kan? Di bagian penggajian indeks kita nggak punya gapok. Punya gaji pokok. Jadi kita kasih namanya jadi gaji pokok. Ctrl V. Setelah itu ada gapok lagi nggak? Oke, kita cek aja. Kita lihat. Refresh. Sudah ini muncul gaji pokoknya, cuman gaji bersihnya neto. Kita nggak punya neto. Kita punyanya ini gaji bersih ya. Gaji bersih itu ada namanya total gaji. Ada neto, adanya total gaji. Kita lihat muncul ya sekarang.